Shalom Bapak Ibu Saudaraku, apa kabar? Yang jawab kok depan aja? Yang tengah kabarnya bagaimana? Oke, baik. Oke. Yang belakang? Baik, luar biasa. Biasa di luar apa luar biasa, Pak? Oke, Bapak Ibu Saudaraku, saya bersyukur ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudaraku semua. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ceritanya panjang, nanti di tengah-tengah saya akan kasih kesaksian ya. Kenapa saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudaraku dan sharing firman Tuhan pagi hari siang hari ini ya. Oke, Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini lagi. Siang hari ini saya akan share firman Tuhan, membagikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan fokus bulan ini ya. Temanya adalah setia mengelola berkat. Berkat yang Tuhan berikan bukan hanya berkat secara khusus keuangan saja, tapi juga berkat-berkat yang lain. Ada berkat pekerjaan, ada berkat juga kesehatan, ada juga berkat sukacita. Oleh sebab itu tadi diingetin, mari transfer sukacita. Nah, tinggal tanya nomor rekeningnya berapa. Kan gitu. Tanya sebelahnya nomor rekening berapa, ditransfer. Sukacita aja perlu ditransfer. Apalagi yang lain. Berarti kalau begitu berkat-berkat yang Tuhan berikan itu senantiasa membawa dampak buat orang lain. Amin? Ya. Saudara diterima dengan senyuman saja itu sudah penuh dengan sukacita. Merasa saudara diterima karena ada senyuman. Coba kalau saudara ketemu dengan saya dan saya tidak tersenyum dan saya malah melotot, akibatnya Bapak Ibu Saudaraku tidak akan berlama-lama kepingin ketemu saya dan ada di depan saya. Karena saya tidak mentransferkan spirit penerimaan dengan senyum dan sukacita. Oleh karena itu senyum itu mahal, sukacita itu mahal. Bukan hanya kesehatan yang mahal, tapi berkat-berkat rohani yang ada di dalam diri kita yang Tuhan sudah berikan itu mahal. Oleh karena itu Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengelolanya. Amin. Mari kita berdoa sampai saya lupa mengajak Bapak Ibu berdoa. Ya, mari kita berdoa sebelum kita dengar sama-sama. Tuhan, Engkau yang memberkati kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Dari awal sampai akhir Engkau berbicara di tengah-tengah kami, bahkan Engkau menyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami yang akan berdampak dalam hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kalau kita membaca di dalam Lukas pasal yang ke-16, secara keseluruhan ayat firman Tuhan ini menjelaskan tentang perumpamaan seorang bendahara yang diberikan kepercayaan untuk mengelola apa? Keuangan. Bicara keuangan. Ya. Tetapi saya mau menjelaskan di sini berkat-berkat yang Tuhan berikan bukan hanya bicara tentang berkat uang. Tapi berkat yang lain. Sukacita itu juga berkat. Damai sejahtera itu juga berkat. Amin. Pekerjaan yang Tuhan bukakan, pekerjaan yang Tuhan tambahkan itu juga menjadi berkat. Bahkan kesehatan kita juga menjadi berkat. Oleh sebab itu semua berkat yang Tuhan berikan, kita harus kelola baik-baik. Kita harus benar-benar pergunakan baik-baik. Supaya semua berkat yang Tuhan sediakan kepada setiap kita, apapun bentuknya, selalu berdampak menjadi berguna buat orang yang belum percaya kepada Kristus. Bahkan setiap saudara kita yang sedang mengalami tertekan. Yang sedang mengalami pergumulan. Ketika dia mendengarkan, ketika dia melihat, bahkan ketika dia menerima kita dan kita membagikan kebenaran, itu menjadi berkat bagi setiap mereka. Maka mereka juga beroleh berkat yang sama. Amin. Berkat sukacita yang sama, damai sejahtera yang sama. Yang menjadikan kita penuh dengan sukacita bukan hanya berkat keuangan. Amin. Iya, makanya jangan ngejar uang. Karena firman Tuhan bilang apa? Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang, bukan cinta akan kamu.
Kecuali kamunya ini yang ya mata duitan. Nah itu persoalan saudaraku. Karena ini penting Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana kita sebagai seorang hamba, seorang bendahara yang dipercayakan untuk mengelola berkat-berkat Tuhan ini penting. Itulah sebabnya kita perlu membangun hidup kita sesuai dengan ketetapan dan kebenaran firman Tuhan sebagai seorang hamba yang setia dan benar atau jujur. Karena tanpa dua hal ini kita tidak akan bisa mulai bagaimana kita bisa setia, bahkan bagaimana kita bisa jujur, benar, mempergunakan semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Jadi semua berkat baik jasmani maupun rohani yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus pertanggungjawabkan. Amin. Beritahu kanan kiri saudara, kita harus pertanggungjawabkan berkat-berkat semua yang Tuhan berikan. Kasih tahu kanan kiri saudara, jangan lihat saya terus. Karena saya, saudaraku, punya berkat yang saya harus bagikan kepada istri saya, dan kami berdua juga harus bagikan kepada orang lain. Serius ini, janji saudara satu dengan yang lain, bahkan suami istri janji ya, kita akan kelola berkat, semua berkat jenis apapun yang Tuhan berikan, kita harus kelola dengan baik, kita harus bagikan kepada orang lain. Amin. Amin apa enggak? Amin. Amin. Karena memberi itu memang lebih berat daripada menerima. Menerima enggak butuh kasih karunia. Memberi yang membutuhkan kasih karunia. Betul tidak? Iya. Kalau saudara banyak uang disuruh senyum gampang. Enggak butuh kasih karunia untuk senyum. Tapi ketika saudara mengalami tertekan untuk tersenyum, butuh kasih karunia. Berarti Bapak Ibu Saudaraku, penting untuk kita ketahui bahwa Tuhan bukan hanya memberkati kita dalam kelimpahan materi, tapi Tuhan juga memberikan kelimpahan kita dalam sukacita damai sejahtera yang terus bisa menjadi berkat bagi kita dimanapun kita berada, dalam situasi keadaan apapun. Amin. Ini yang penting. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ini yang penting. Oleh sebab itu mari kita belajar menjadi seorang hamba yang setia dan bijak. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24, 45 sampai 47 ayatnya, itu menjelaskan tentang gambaran hamba yang setia dan bijak. Hamba yang setia dan bijak itu hamba yang bagaimana Pak? Hamba yang melakukan tugasnya meskipun tuannya tidak ada. Meskipun tuannya tidak ada, dia terus melakukan bagiannya untuk mengelola semua berkat yang Tuhan berikan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai hamba yang setia dan bijak, kita harus setia untuk melakukan apa? Tanggung jawab kita mengelola apa? Berkat dan melakukannya tanpa paksaan. Karena banyak saudaraku, tanpa kita sadari, kadang-kadang kita mau memberkati atau menjadi berkat bagi orang lain, butuh tergerak dulu. Saya belum tergerak Pak. Emang apanya yang perlu digerakkan? Apa yang perlu digerakkan? Bukankah kita tahu bahwa berkat yang Tuhan berikan itu miliknya Tuhan? Benar enggak? Kita harus benar-benar mengerti bahwa konsep kebenaran Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan damai sejahtera, bahkan Tuhan memberikan pemeliharaan penyertaan kita sampai dengan hari ini, tujuannya menjadi berkat. Jadi enggak perlu harus digerakkan terus kemudian bisa menjadi berkat. Tunggu ada gerakan dulu. Saya dulu gitu saudaraku. Kalau mau mengasih orang berkat, misalnya saya terima berkat. Ketika ada orang membutuhkan sesuatu, terus kemudian Pak, istri saya bilang, Pak ini membutuhkan sesuatu Pak. Papa enggak tolong, saya belum tergerak mah. Tunggu. Emang saya perlu digerak-gerakkan? Apanya yang perlu digerak-gerakkan? Apa digoyang-goyang? Karena konsepnya kita nggak ngerti. Sebenarnya berkat yang Tuhan berikan itu miliknya Tuhan. Yang harus kita salurkan ketika Tuhan ingatkan kita untuk berbagi. Karena kalau enggak, berkat itu hanya sampai kepada kita. Dan kita tidak pernah salurkan kepada orang lain. Berkat apa saja? Baik jasmani maupun rohani, tentang kesehatan,
Bapak Ibu Saudaraku, saya ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudaraku melalui proses yang menurut saya luar biasa. Saya nggak tahu kenapa saya ada di sini. Memang saya pernah diminta oleh Kak Budi, Bang, kamu kalau ke Jakarta jangan lupa ya ini. Ya Kak, kapan? Belum tahu Kak. Ceritanya Saudaraku, ini ada kesaksian. Mau denger nggak? Oh iya. Saya ini sebenarnya dibilang sakit ya sakit, dibilang enggak juga enggak, Saudaraku. Ini kan aneh kan? Saudara bingung. Jadi hampir 3 bulan yang lalu saya sering masuk rumah sakit. Asam lambung naik. Terus panik. Kejadiannya cuma itu. Pernah divonis karena serangan jantung. Oh ini serangan jantung. Masuk ruang ICU, dikumpulkan sama pasien yang benar-benar serangan jantung. Yang begini-begini itu. Masuk di ruangan ICU, terus di ruangan khusus untuk penderita jantung. Sementara saya gara-gara asam lambung naik, karena siang tidak makan, terus kemudian sore saya olahraga main pingpong. Saking semangatnya main pingpong, sampai perut saya perih, Saudaraku. Terus kemudian naiklah asam lambung, terus lemes. Terus saya pulang ke rumah, sampai di rumah saya minta tolong istri saya untuk bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit langsung divonis. Ini serangan jantung. Saya kaget Saudaraku. Semakin panik dibilang serangan jantung. Saya dibawa ke rumah sakit yang pertama karena alatnya kurang lengkap, dipindah ke rumah sakit yang kedua pakai ambulan. Tumben saya dibawa ambulan Saudaraku. Terus sampai di rumah sakit yang berikutnya karena rumah sakitnya komplit, langsung dicek ulang. Dicek ulang bener. Ini serangan jantung. Wih, semakin panik, saya gemeter. Saudara. Tapi setelah diobservasi berikutnya, serangannya hilang. Aneh kan? Duh, tadi ada serangannya, sekarang gak ada. Loh yang nyerang mana? Saya tanya sama dokter, yang nyerang mana? Gak ada Pak. Tapi karena dokter mengatakan saya tetap harus diobservasi selama hampir 5 hari. Dimasukkan ke ruangan khusus untuk cek detak jantung. Di depan saya orang yang juga sakit jantung lebih parah. Sebelah kanan dan kiri saya juga gitu. Terus gitu. Bapak Ibu, hari pertama saya dimasukkan ruangan itu padahal saya nggak apa-apa. Saya nggak pakai oksigen. Cuman saya dipasang alat kanan kiri ada kabel-kabel tati. Saya bingung Tuhan mau perlihatkan saya apa ini? Hari pertama masuk rumah sakit, opname sama orang-orang yang penyakit jantung. Hari pertama depan saya mati. Hari kedua samping kiri saya mati. Hari ketiga depan kiri saya agak sebelah sana mati. Jadi setiap hari saya melihat kengerian yang membuat saya bukan sembuh tambah panik. Saya tambah panik. Tiba-tiba kesembuhannya simple Saudaraku. Hari ketiga pagi-pagi jam 4:30 pagi saya saat teduh. Saya berdoa menyembah Tuhan. Biasa saya ibadah sejati sendiri. Dengar musik, saya dilawat Tuhan hampir 2 jam. Dokter datang untuk cek periksa sampai gak berani periksa karena saya nangis. Awalnya kan saya diminta tidak boleh nangis, tidak boleh ngeden. Karena datang itu serangan. Saya ditakut-takuti begitu, jadi takut saya nangis. Tapi ketika saya dilawat Tuhan, gak ada istilah takut nangis. Dilawat Tuhan, ketemu Tuhan. Saya sembuh di rumah sakit. Saya bilang sama perawatnya, tolong lepas ini yang kabel-kabel tadi ini saya enggak apa-apa ini. Enggak boleh Pak, Bapak harus begini. Saya ikuti aja. Akhirnya setelah pulang 5 hari, saya dikasih obat. Sehari minum obat 21. Pagi 7, siang 7, malam 7. Genap 15 hari, hampir 20 hari saya harus kontrol kembali. Saya kasih tahu sama dokter, Dok, sejak saya minum obat ini, jantung saya berdebar-debar. Jawaban dokter singkat,
Sederhana Bang. Kurangi Pak. Enak amat. Jantung sudah begini-gini, kurangi. Badan. Parah. Akhirnya kejadian Bapak Ibu Saudaraku, 3 minggu yang lalu saya berangkat ke KL, diantar sama saudara saya Yonggi. Dalam proses saya berangkat pakai kursi roda dari airport menuju ke pesawat, turun dari pesawat dijemput pakai kursi roda dari mulai Lombok sampai ke Jakarta. Dan waktu berangkat ke Malaysia juga gitu, saudara saya Yongki dorong saya pakai kursi roda. Dia semangat, dia ceritain, Pak jangan takut. Bapak gak sakit. Jangan takut Pak, tenang. Nanti setelah cek apa, kita makan musangking. Makan, pokoknya dia cerita hal-hal yang enak saudaraku. Tapi namanya sakit ya saya ya. Ya Yong, ya. Dalam perjalanan pesawat didelay sampai 3 kali. Pertama jam 1, jam 6, yang terakhir jam 9 malam. Nyampe di Malaysia 2:30 pagi Bapak Ibu. Saya harus puasa dan besok harus check up. Saya bilang istri, mah bisa diresiki dulu, nggak bisa Pak. Akhirnya saya ikuti. Setelah check up Bapak Ibu Saudaraku, jam 9 pagi sampai jam 1 siang check up semua total. Nggak ada penyakit. Tuhan ngasih kepercayaan berkat. Kesehatan itu mahal Bapak Ibu. Terus kemudian apa yang terjadi? Saya telepon saudara saya yang menghibur saya. Yong, saya sehat Yong. Sampai endoskopi, kolonoskopi semua bersih. Wah sampai ditunjukin hasilnya, enggak percaya. Sampai istri, dok ini dulu pernah serangan jantung. Serangan siapa yang nyerang? Enggak ada tanda ini, serangan apa-apa. Dulu pernah divonis harus pakai ring. Ring apa? Cincin ring apa? Kita ketawa, dijelasin detil. Saya saking senengnya telepon Yongki. Ternyata saudara saya, saudaraku. Begitu saya telepon, Pak, saya yang harus pasang ring. Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan buat cerita luar biasa buat saya. Saya nggak akan pergi ke Malaysia kalau nggak sama Yongki. Dan Yongki nggak mau nganter siapa-siapa selain nganter saya ke Malaysia. Aneh kan? Bener kan? Kalau seandainya saya nggak pergi ke Malaysia, saudara Yongki tidak akan pernah ketahuan. Hebat kan? Tuhan tuh, aduh luar biasa. Makanya kalau Bapak Ibu dikasih berkat kesehatan, ingat. Bagikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Awas, saya ingat ini juga. Jangan pelit-pelit untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Harus menjadi berkat. Terus nabur. Semua yang Tuhan lakukan, Tuhan sediakan buat kita bagiin. Ketika saya ketemu Yonggi, semuanya akhirnya berubah. Musangking tidak ada. Dan semua yang lain-lain, kesenangan yang dia tunjukkan ke saya, yang dia ceritain enggak ada. Selama 3 hari saya ada di rumah sakit terus. Enggak pernah ketemu yang namanya Malaysia itu apanya yang enak. Dan akhirnya saya bisa sampai ke sini. Kalau saya enggak ke Malaysia, enggak ke sini, ya kamu di. Ajaib memang Tuhan. Nah, dari kebenaran ini Bapak Ibu Saudaraku, saya mengerti bahwa ketika Tuhan percayakan berkat, terlepas berkat itu jenisnya adalah berkat jasmani ataupun rohani maupun kesehatan. Kita punya tanggung jawab untuk mengelolanya dan kemudian apa? Membagikannya kepada setiap orang yang membutuhkan. Ketika saya pulang dari KL kemarin Bapak Ibu, ketika saya melihat hasil check up saya sampai kolonoskopi, endoskopi, semua komplit dipaparkan sama dokter. Yang dulu saya nggak berani minum kopi, langsung saya lawan kopi. Mana kopi?
Sombong banget. Jadi akhirnya kejadian saya seperti itu. Jadi berarti kalau gitu Tuhan selalu punya maksud dan tujuan memberkati hidup kita. Entah itu berkat kesehatan, entah itu berkat damai sejahtera, entah itu berkat keuangan. Tuhan punya maksud supaya kita menceritakan, membagikan semua berkat yang kita dapatkan. Itu yang penting. Nah, itulah sebabnya mengapa kita harus belajar menjadi seorang bendahara ataupun hamba yang setia dan benar. Setia gampang? Enggak. Setia artinya konsisten, tekun. Dalam situasi dan keadaan apapun terus melakukan. Itulah hamba yang setia. Terus melakukan. Apa yang dimaksud dengan hamba yang setia dan jujur atau yang benar? Yang pertama, hamba yang setia dan jujur atau benar adalah hamba yang tidak menimbun berkat hanya buat dirinya sendiri. Coba lihat kanan kiri. Kita timbun berkat enggak ini? Tuhan banyak nolong kita tapi kita enggak pernah berbagi enggak ini? Ya pertanyaan kan? Tolong apa? Nah, jangan pura-pura. Apakah Bapak Ibu Saudaraku bisa bernafas bukan karena Tuhan? Apakah kalau kita hari ini bisa makan itu bukan karena berkat Tuhan? Semua yang terjadi dalam seluruh aspek hidup kita itu semuanya karena Tuhan yang memberkati hidup kita. Itulah sebabnya kita harus belajar setia. Amin. Setia. Bukan hanya dinikmati sendiri berkat itu, tetapi kita harus belajar setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Jangan seperti seorang hamba yang diberikan 1 talenta. Pernah dengar kisah ini? Hamba yang diberikan 1 talenta di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 18. Dia berkata begini, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang dan dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Jangan sampai ini terjadi atas hidup kita. Kita jadi seorang hamba yang pelit. Begitu diberkati kita simpen sampai semua orang nggak tahu. Akibatnya apa? Hamba yang menerima 1 talenta dan tidak mengelolanya ini, justru dia nggak beroleh kasih karunia yang Tuhan berikan. Tuhan bukan berkata kamu hamba yang setia, tapi kamu hamba yang jahat. Berasumsi bahwa Tuhan adalah seorang Tuhan yang apa katanya? Tidak. Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Berasumsi bahwa kita belum diberkati, kita belum cukup. Jadi semua berkat disimpan, disembunyikan. Sehingga berkat itu tidak pernah berlipat kali ganda. Diusahakan, dikelola. Itulah sebabnya penting bagaimana kita bisa menjadi hamba yang setia dan jujur. Tidak menimbun, tidak menyimpan berkat hanya untuk diri sendiri. Kasih tahu kanan kiri saudara, beritahu kepada suami istri, jangan simpan berkat untuk diri sendiri guys. Ingat guys, berbagi guys. Ingat, tolong ingat berbagi guys. Berkat apa saja jangan simpen buat diri sendiri. Yang kedua, jangan kita boros dan berlebihan menggunakan berkat-berkat untuk kesenangan diri sendiri. Contoh, karena bisa makan enak, jadi sampai lupa diri Pak Budi. Ya kan? Makan semua, akhirnya datang apa? Sakit penyakit guys. Iya kan? Saya tadi malam ada dengar kesaksian
supaya mengurangi ya berbagai banyak macam sakit penyakit, kemudian harus diet, mengurangi berat badan supaya berkurang ini itu dan sebagainya. Yang dikurangi adalah dagingnya, lemaknya ya kan, kurangi. Ngotot, makan, olahraga, dijaga semuanya. Padahal sebenarnya yang perlu itu bukan dagingnya ini yang harus dijagai, dirawat, tapi iya kan? Kalau kita lihat makanan enak itu kan ini sudah, wah enak ini. Akhirnya karena diet nahan. Kalau di Amsal mengatakan kalau nafsu kita, keinginan makan kita besar, taruh pisau di sini. Penting. Jadi jangan berlebihan menggunakan berkat-berkat Tuhan. Itu yang kesehatan, itu yang makan, uang. Ingat, sudah diberkati 10 masih kurang lagi. Minta 15 masih lama-lama lupa. Saudara. Ini penting untuk kita ketahui, jangan boros, jangan mempergunakan semua berkat yang Tuhan berikan itu berlebihan. Akibatnya kita jadi serakah, tamak. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Makanya kalau sudah tamak, rakus, akibatnya banyak hal yang kita akan alami yang tidak menyenangkan. Makanya ingat, kita mau jadi hamba apa? Yang setia dan jujur, yang benar. Setia yuk. Setia dengan apa yang Tuhan berikan. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang setia dan jujur, Bapak Ibu Saudaraku? Ya simpel seperti ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal 16 ayat 10 dan 11. Setia dengan perkara-perkara kecil. Dikasih 5, mau berbagi 3, mau berbagi 2. Dikasih berapapun, setia dengan perkara kecil supaya kita dipercaya dengan perkara yang besar. Kalau yang kecil aja nggak setia, apalagi yang besar. Jangan ngomong begini Bapak Ibu. Tuhan kan belum berkati banyak. Nanti kalau banyak saya mau berbagi. Yang sedikit aja nggak berbagi, apalagi yang banyak. Saya dulu juga begitu. Diberkati 10. Tuhan ini belum Tuhan. Nanti Tuhan, ingat ya Tuhan, Tuhan kalau nambahin dari 10 ini saya mau berbagi. Begitu ditambah 20 saudaraku, ngomong lagi saya. Tuhan ini baru 20 Tuhan. Kalau nanti jadi 30 apalagi 35 baru Tuhan saya berbagi. Dikasih 35 ngomong lagi saudaraku. Itu kan kebiasaan kita. Selalu harus lagi tambah. Kita tidak mau belajar dari yang ada. Kita selalu mengatakan tidak cukup. Nah, selain yang pertama kita belajar menjadi seorang hamba yang setia dalam perkara kecil, kita juga belajar hidup jujur, hidup benar dengan semua berkat yang Tuhan berikan. Suami istri khususnya. Suami yang dapat berkat 10, kalau ditanya istri, dapat berapa Pak? 5 mah. Mulai enggak jujur. Ketemu hamba Tuhan, wah sudah diberkati Pak ini. Belum Pak. Nah enggak jujur. Di sini enggak ada? Ah ya puji Tuhan, enggak ada. Di Lombok banyak. Jangan sama seperti di Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1-11. Kisah tentang siapa? Ananias dan Safira. Karena dia enggak jujur. Ketika dia jual sebidang tanah dan kemudian ketemu sama Petrus dan dia ngaku, berapa lakunya? Oh sekian om. Padahal lakunya enggak segitu saudaraku. Apa yang terjadi? Koit. Nah kalau saudara enggak jujur tiba-tiba begitu. Berapa dapatnya? Oh segini om. Langsung begini saudara. Bahaya. Kalau kita mau mengelola berkat yang Tuhan berikan itu berguna dan berarti buat orang lain, berarti kita harus
Bukan hanya setia tapi hidup benar, jujur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Setia dan jujur. Ayo jujur dah dengan semua berkat yang Tuhan berikan. Bentuknya, jenisnya apa yang Tuhan berikan. Kita harus belajar jujur dan harus kita kelola dengan baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita dipercayakan dengan perkara-perkara yang besar, dengan kehidupan yang semakin melimpah-limpah dengan berkat, sehingga hidup kita menjadi berkat, janganlah kita sampai berhenti menabur. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 6 sampai 7 menjelaskan setia menabur. Menabur dikit, dapat sedikit, menabur banyak, dapat banyak. Kalau Bapak Ibu disuruh milih, mau menabur banyak atau menabur sedikit? Benar ini. Saudara baru banyak. Harapannya kenapa saudara menabur banyak? Dapatnya banyak. Kan gitu kan. Kita itu sukanya begitu. Makanya di awal tadi saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku, yang membutuhkan kasih karunia ketika kita memberi, bukan menerima. Menerima nggak butuh kasih karunia, terima aja. Tinggal gini. Saudara kan paling suka diberkati kan? Iya kan? Paling suka kan? Duh, ini saya jawab, saya tanya. Bapak Ibu Saudaraku suka kan diberkati? Suka. Imbang nggak dengan memberi? Nah. Imbang nggak dengan kita memberi? Seimbang nggak dengan? Suka nggak dengan memberi? Suka Pak. Wah itu bagus saudara. Kalau suka apa? Suka memberi atau menerima? Menerima Pak. Memang normal. Menerima nggak butuh tenaga. Tinggal begini aja. Paling gampang. Karena ketika kita memberi, hati kita yang dimurnikan, sadar ini dari Tuhan. Terima, harusnya kasih. Inilah yang penting untuk kita lakukan. Makanya kita tidak boleh berhenti menabur dan jangan takut menabur. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 2-5 nanti di rumah Bapak Ibu baca sendiri. Ayat itu menjelaskan tentang jemaat Makedonia. Justru dalam kesesakan, justru dalam kekurangan dia tetap memberi. Bahkan memberi melampaui dari keberadaannya. Keren. Mau? Mau saudara. Dalam kondisi apapun. Jemaat Makedonia memberi. Dia tetap menabur. Terus menabur. Dengan keikhlasan dan ketulusan. Sama seperti di kitab Mazmur 126 ayat 5-6. Nanti baca sendiri. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan apa? Menuai sorak-sorak. Banyak konten sekarang ini suka memberi. Ya kayak siapa ya yang paling kita tahu lah, memberi orang di pinggir jalan. Itu menjadi inspirasi. Bagaimana dengan kita gereja? Apakah kita punya inspirasi yang Yesus nyatakan dalam hidup kita sehingga kita juga harus melakukan hal yang sama? Kebenaran ini Bapak Ibu menjadi dasar bagaimana hidup kita yang cuman sekali hidup berguna, berarti bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudaraku kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Bersyukur dengan semua berkat yang Tuhan beri.
Kalau Bapak Ibu diberi kesehatan sampai dengan hari ini, belajar untuk membagikan kesehatan lewat tindakan Bapak Ibu menjadi berkat. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan keuangan, kalau Bapak Ibu diberkati dengan pekerjaan Bapak Ibu saudaraku, kalau Bapak Ibu diberkati dengan hubungan yang dipulihkan, jangan berhenti sampai cuman Bapak Ibu sendiri nikmati. Belajar untuk menjadi berkat, menjadi hamba yang setia dan jujur di dalam mengelola dan menabur semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Baik itu berkat jasmani maupun rohani. Itu menjadi tujuan Allah di dalam nama Yesus memberkati setiap kita. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan sama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Jika siang hari ini Bapak Ibu Saudaraku ada banyak pergumulan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, khawatir, ketakutan tentang masa depan, bahkan dengan kekurangan dan kelemahan apapun yang Bapak Ibu Saudaraku sedang alami saat ini, percaya bahwa Tuhan kita hidup, percaya bahwa Tuhan kita ajaib, percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Allah yang menyediakan yang terbaik. Karena Allah kita hidup di dalam Kristus, maka ada kuasa, maka ada kasih karunia yang memampukan kita. Bagaimana kita bisa terus menjadi berkat di dalam seluruh keterbatasan dan kelemahan kita. Keselamatan adalah berkat yang pertama, yang utama dalam hidup kita. Dengan tujuan agar hidup kita bisa menjadi saksi, menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan. Siang hari ini jika ada Bapak Ibu Saudaraku yang mengalami tekanan,
yang mengalami banyak pergumulan, khawatir masa depan, khawatir dengan pekerjaan, khawatir dengan kehidupan keluarga, rumah tangga, pernikahan, khawatir dengan semua hal. Taruh tangan Bapak Ibu di dada. Saya akan berdoa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ya, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati hak dan kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kau berjuang sampai, yes, amin, ya, ya. Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk melewati masa-masa sulit apapun. Engkau yang memberikan kesanggupan kasih karunia-Mu yang cukup bagi kami. Untuk kami bisa melewati masa sulit apapun, kesusahan apapun, tekanan apapun. Di dalam nama Yesus. Kami terima kelegaan. Kami terima sukacita. Kami terima damai sejahtera. Engkau akan ubahkan Tuhan cara pandang kami melihat segala keterbatasan dan kekurangan kami. Kami terus mau menabur. Kami tidak takut menabur. Dengan kekuatan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami mau terus menjadi berkat. Dimanapun Tuhan tempatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi atas hidup Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi lawatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi kebangunan rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi sukacita yang melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan mengingatkan kami. Bagaimana kami harus menjadi hamba sebagai pengelola yang bertanggung jawab. Untuk terus mempergunakan berkat-berkat Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun Tuhan tempatkan. Lewat apapun yang Tuhan berkati. Kami percaya. Kami bisa menjadi berkat. Bisa menjadi terang. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau sudah menyatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali Pak.